Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Amin. Materi pertemuan kali ini adalah memahami kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Mari kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salah satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ishak alaihissalam, yang kemudian mempunyai dua anak kembar, yaitu Isu dan Yakub. Nah, dinamakan Yakub karena dialah anak yang tangannya terikat dengan tangan Isu. Meskipun keduanya anak kembar, namun sejak kecil sifat kenabian hanya muncul pada diri Yakub, tidak pada Isu. Oh iya, pada diri Yakub tampak penuh berkah dan selalu diliputi cahaya yang menyelimuti wajahnya seperti bulan purnama. Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya Rifkah binti Azar gembira sekali dengan kelahiran Yakub, dan beliau pun berkata, niscaya ia akan membawa sifat-sifat kenabian dan ilmu pengetahuan. Anak-anak yang ibu banggakan, mari kalian semua simak bagaimana sifat-sifat keseharian Nabi Yakub alaihissalam. Beliau bersifat kasih sayang terhadap sesama, kepada sahabatnya, juga kepada para musafir. Ini terbukti ketika beberapa orang musafir yang kehabisan bekal, Nabi Yakub mempersilahkan dan memberi izin mereka singgah di rumah beliau dan memberi mereka makanan dengan beraneka macam buah-buahan serta rerumputan untuk memberi makan unta-unta mereka. Sungguh beliau orang yang sangat dermawan. Nah, anak-anak sekalian, mari kita tengok kembali bagaimana dengan sifat-sifat kepribadian Nabi Yakub terhadap orang tuanya. Nabi Yakub alaihissalam sangat taat dan menyayangi kedua orang tuanya. Di saat kondisi Nabi Ishak alaihissalam, ayah Nabi Yakub, memasuki usia senja, maka Nabi Yakub alaihissalam melayani beliau dengan penuh kasih sayang. Karena kebaikannya, maka Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Nabi Yakub alaihissalam, semoga engkau mewarisi Nabi juga anak keturunannya. Isu, saudara kembar Nabi Yakub alaihissalam, sangat kesal dan iri kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ia berkata, seharusnya akulah yang didoakan, bukan Yakub. Kemudian timbullah sifat iri dan berusaha untuk membunuh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, walaupun demikian, Nabi Yakub alaihissalam tetap menyayangi Isu, saudaranya. Nabi Ishak alaihissalam dan bin Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Rifkah bin Azar khawatir dengan perilaku putranya Isu terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Maka beliau berdua menyuruh putranya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, agar pergi ke rumah pamannya di Fardam A'ram di kawasan Irak. Dengan ketaatannya terhadap orang tuanya, Yakub lalu berangkat berjalan kaki di malam hari sendirian, secara sembunyi-sembunyi menuju rumah pamannya yang bernama Laban, saudara ibunya.
Berkat kepandaiannya dan kehalusan budi pekertinya, Nabi Yakub alaihissalam dinikahkan dengan putri Laban yang bernama Rahil dan Lia, dan 2 orang budaknya yang bernama Bilha dan Silfa. Nah, anak-anak semuanya, dari keempat istrinya, Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 orang anak, salah satunya bernama Yusuf, dan Yusuf diangkat menjadi nabi. Anak-anak yang ibu banggakan, sampailah pada kesimpulan. Pelajaran yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah: 1. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menyayangi sesama dengan cara saling membantu dan menolong. 2. Sebagai seorang anak, kita harus menyayangi kedua orang tua dengan cara menghormati, mentaati, dan melayani dengan baik dan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak yang ibu banggakan, pelajaran yang harus kita hindari adalah sifat iri dan dengki seperti yang dilakukan Isu. Kita sebagai orang yang beriman harus menjauhi sifat iri dan dengki, sebab termasuk perbuatan yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Rawahu Abu Daud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak sekalian, nah, pelajaran telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.